terperangkap dalam terowongan panjang tanpa pasokan makanan dan air yang memadai. Dapatkah Yongsu yang terluka pulang untuk merayakan ulang tahun sang anak? Woi, nonton yuk! Balik lagi bareng Ara, gudangnya review film seru buat nemenin waktu luangmu. Kali ini Ara bakalan nge-review film bergenre drama thriller asal Korea yang dijamin bakalan bikin napas saking tegangnya. Kayak gimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, let the story begin. Sedia payung sebelum hujan, sedia bensin sebelum mogok. Mengikuti peribahasa itu, Yongsu memenuhi tangki mobilnya. Meski pelayanannya rada lelet, tapi apa boleh buat ketimbang harus dorong mobil ya guys ya. Di jalan dia teleponan sama istrinya. Si anak yang lagi ultah ternyata minta dihadiahi papi. Tapi istrinya gak setuju karena ngerasa ribet. Meski sudah beli kue, Yongsu baru bisa tiba jam 6 sore nanti karena mau ngebenerin klaksonnya yang mati. Wih, Yongsu berhasil membuat kesepakatan yang lumayan nih sama kliennya. Tapi tepat setelah pembicaraan itu berakhir, Yongsu mendengar suara gemuruh yang disusul dengan mati lampu. Nyala lagi sih, tapi... Oh, untung gak kenapa-napa. Kejebak di antara reruntuhan. Yongsu bergegas menghubungi 119 sambil berjuang mendapatkan sinyal dan menggambarkan kondisi daruratnya serta memohon bantuan secepat mungkin. 아니 터널이 무너졌다고요. 지금. 무너졌다고요? 예, 여기 빨리 좀 와주세요. Untung tadi sempat dikasih air ya. Di saat satu unit mobil damkar diterjunkan, barulah terungkap seberapa serius kondisi kecelakaan di terowongan itu. Berita tentang bencana di terowongan Hado langsung menjadi tajuk utama berita. Berita yang disiarkan tepat saat Sehyun, istri Yongsu, selesai belanja. Karena kurang berhati-hati, Yongsu nyaris membahayakan dirinya karena dering telepon yang masuk. Yah, kirain istrinya. Gak taunya yang nelfon adalah jurnalis dari siaran berita yang menyiarkan sambungan telepon itu secara live. Dari pembicaraan itu, Yongsu baru menyadari seburuk apa situasinya saat ini. Kepala tim penyelamat, Dae-kyung, langsung ngelabrak si pencari berita minim akhlak karena membahayakan nyawa Yongsu. Bahaya gimana? Nah ini list kemungkinan yang bisa terjadi gara-gara telepon tadi karena bisa menimbulkan syok bagi korban. 기자윤리조항 제18조 2항 위반으로 언론에 제보합니다. Dae-kyung mengancam akan menuntut mereka jika para pemburu berita itu tidak segera pergi. Iya, pinter banget si bapak ngarang bebasnya karena ternyata nggak ada pasal yang dia sebutkan tadi. Ia pun menerima panggilan kedua dari Yongsu yang dengan tegas meminta penjelasan segamblang mungkin tentang kondisinya. Gak bisa berkelit lagi, Dae-kyung menjabarkan situasi serta mengarahkan Yongsu untuk mengirit air agar dapat bertahan selama 1 minggu di bawah reruntuhan itu. Dae-kyung juga segera mencatat detail posisi serta kondisi dari reruntuhan yang ada di sekitar Yongsu untuk memudahkan pencarian di dalam terowongan sepanjang hampir 2 km itu. Tak lupa, Dae-kyung menenangkan Yongsu dan memintanya untuk menunggu sampai bantuan datang. Wah, akhirnya datang juga telepon dari sang istri. Nggak mau istrinya khawatir, ia meyakinkan bahwa ia baik-baik saja dan akan segera keluar. Duh, sedih banget pas anaknya nanyain kapan ayahnya akan pulang. Dan Yongsu hanya bisa meminta maaf karena akan pulang telat. 아빠가 수진이 케이크 사갖고 집에 들어가려고 했는데 일이 생겨가지고 오늘 못 가겠네. 미안해. Berbekal informasi dari Yongsu, pemerintah dan tim penyelamat memutuskan mengirim drone untuk mengetahui kondisi di dalam terowongan yang disusul oleh drone milik para jurnalis. 오케이.
Sayangnya tak satu pun drone mereka mampu melaju lebih dalam karena gangguan sinyal. Wah, nekat nih orang. Secara perlahan, Daekyung dan rekannya menyusuri terowongan itu. Wah, berkat kecerobohan rekan Daekyung yang membunyikan klakson, 저기 미쳐. Jongsu yang mendengarnya terbangun dan langsung menghubungi Daekyung. Daekyung berseru agar Jongsu melindungi tubuhnya dan berusaha mengeluarkan dirinya dari terowongan. 의자 밑으로 들어갔어. 몸을 차단시켜요. Saat akhirnya berhasil keluar, Daekyung bergegas meminta telepon dan menghubungi Jongsu. Tapi berkat hal itu, Jongsu melihat nomor kipas yang jatuh tepat di hadapan mobilnya. Istri Jongsu juga sudah tiba dan berhasil berbicara dengan suaminya. Bu Menteri langsung mengumumkan misi penyelamatan dengan skala yang lebih besar berkat keberadaan Jongsu yang sudah diketahui. Malah foto-foto. Demi bertahan hidup, Jongsu menghemat airnya dan memakan kue ulang tahun anaknya. Pas lagi bersih-bersih, ia mendengar suara dari kipas yang jatuh itu. Kok ada Dogi? 시켜. 여보세요. 잠시만요. Setelah mengabari Daekyung untuk menunggu teleponnya, Jongsu memilih mengikuti anjing itu. Agak riskan gak sih? Ya kan luka. 괜찮아요 지금. 아이고. Ada korban lain dong. Wanita muda bernama Mina ini bahkan tidak bisa bergerak karena reruntuhan yang menimpanya. Sayangnya Jongsu nggak kuat menggeser puing itu. Jongsu berusaha menenangkan Mina dan berkata bahwa tim penyelamat akan segera datang. 아니에요. 지금 대한민국이 총동원해가지고 우리 구하려고 엄청나게 노력하고 있을 거예요 밖에서. Ia juga berbaik hati membagi air yang dimilikinya dengan Mina dan Dae-ik, puk pintar milik Mina. 됐다. Mina bahkan mendapat kesempatan untuk menelepon dan mengabari ibunya. 엄마, 터널 무너져서 갇혔어. 어떤 아저씨하고 같이 있어. 며칠 있으면 나갈 수 있대. 근데 나 통화 오래 못해. 배터리 아껴야 돼. 엄마 울지 마. 다음 주까지 나갈 수 있다니까. 다 부셔졌어. 미안해, 엄마. Permintaan maafnya karena telah merusak mobil sang ibu menutup pembicaraan mereka. Sang ibu kemudian menitipkan Mina kepada Jongsu. 감사합니다. 예, 수고하십시오. 예. Tim penyelamat membantu Sehyun untuk mencari hotel. Dan saat itulah ia mendengar berita tentang suaminya yang berbagi air dengan korban lain. Jongsu sendiri betul-betul menemani Mina sampai akhirnya gadis itu berkata ingin tidur. 됐다. 여기. 반가웠어요. Ia pun kembali dan memakan kue yang diirit-irit karena ingin memakannya bersama sang anak. 이거 우리 수진이가 Dasar Dogi, kuenya malah disikat habis. Sehyun kini membantu di dapur umum dan bertemu dengan ketua regu penyelamat lain yang baik hati. Sementara Mina yang sudah gemetar berkata kalau ia kesakitan sampai sulit bernafas dan kembali meminta air minum. Meski berat, Jongsu kembali membawakan airnya yang sudah tinggal sedikit itu untuk Mina. Mina udah gak sadar. Jongsu yang merasa ketakutan menuangkan air bagi gadis itu dan berusaha sekuat tenaga menggeser beton yang menimpa Mina. 나씨.
Saat itulah ia baru menyadari luka fatal di perut Mina akibat tertusuk besi. Kepergian Mina jelas menjadi pukulan besar bagi Yongsu serta Dae-ik. Nada pesimisnya semakin kental saat Dae-kyung menyarankan agar Yongsu menampung air seninya supaya bisa tetap minum. 빈통에 소변 받아두셨죠? 솔직히 죄송합니다. 못 먹어봤습니다. Sedangkan Dae-ik membagi snacknya dengan Yongsu. Kali ini, Yongsu belajar untuk menyimpan makanannya dengan lebih baik. 편하게. 안 돼 봐. 안 돼 봐. 절대 여기 넌 열어볼 수 없을 거야. 어? Teringat akan pertanyaan Yongsu saat telepon terakhir, membuat Dae-kyung malah melakukan eksperimen kecil. Ia pun mengabari bahwa dalam waktu 10 hari lagi, mereka akan menjemputnya. Tak lupa ia menceritakan eksperimennya dan memberi tips agar jangan langsung diminum, tapi ditampung terlebih dahulu katanya. 이정수 씨, 오줌 먹었습니다. 받자마자 바로 드시지 마시고 차게 해서 드십시오. Tepat sebelum ia meminumnya, Yongsu mendengar suara yang ternyata tetesan air. Dengan bahagia ia menceritakan hal itu pada istrinya, lengkap dengan eksperimen Dae-kyung. 나 물 먹는 거 알지? Semua orang luar biasa excited melihat hasil pengeboran hari itu. Lapisan semen yang ikut terambil membuktikan bahwa Yongsu akan segera keluar. 곧 나옵니다. Dae-kyung pun mengingatkan agar Yongsu berhati-hati dan cepat menghindar bila ada yang jatuh. Para pekerja pun kebingungan ketika ada bagian kipas yang sudah terambil, tapi tidak ada pergerakan sedikit pun dari sekitar Yongsu. 예, 왜요? Berdasarkan video dari pembukaan terowongan, mereka menyadari kesalahan fatal. Blueprint terowongan ternyata amat sangat tidak akurat, membuat usaha selama 17 hari ini berlalu sia-sia begitu saja. Dae-kyung autodepresi dan malah meracau mencari anaknya. 나 숨을 못 쉬겠어. 배터리 없어. 이게 마지막이야. Dan menitipkan Sojin pada istrinya dan berkata sudah tidak tahan lagi. 나 못하겠어. 나 못하겠어. Permohonan istrinya agar ia tetap bertahan hidup menjadi hal terakhir yang didengar Yongsu sebelum HP-nya kehabisan baterai. 죽는다는 소리 하지 말고 버텨. 23 hari pasca tragedi itu, para pakar memprediksi peluang hidup Yongsu semakin menipis. Satu-satunya siaran radio yang bisa ditangkap oleh Yongsu membacakan surat dari Sehyun. 이정수 씨에게 보내는 태. 요새 더하기를 배우는데 좀 힘들어. Dan menyiarkan lagu untuk menyemangati pria itu. 씨 들으세요? Sementara para menteri dan pihak berwenang mengadakan rapat yang malah membahas tentang kerugian negara akibat terus mengulur waktu untuk merekonstruksi terowongan. Kembali, Dae-kyung satu-satunya yang berani berbicara dan memperjuangkan nyawa Yongsu. 지금 저기 사람이 갇혀 있습니다. 사람이. Kondisi menjadi semakin lebih buruk akibat kecelakaan yang merenggut nyawa sang kepala regu yang baik hati. Sehyun tak kuasa melanjutkan langkah memasuki rumah duka dan hanya bisa menyaksikan kepedihan keluarga Pak Kepala. Yongsu juga terpaksa membersihkan lukanya yang infeksi dengan cairan pembersih yang ia temukan di dalam mobilnya. Saat sedang bekerja, Ibu Sehyun mengabari bahwa Sujin tidak sekolah. 수진 아빠 때문에 다른 사람이 그렇게 됐다고. Anak itu dibully oleh teman-temannya yang berkata bahwa ayahnya menyebabkan kematian orang lain. 나갈 때까지. Baru juga ditutup teleponnya.
Sehun dilempari telur oleh ibu pak kepala yang tidak bisa menerima kematian anaknya. Sehun semakin kena mental saat pemerintah menyodorkan berkas persetujuan untuk menghentikan penyelamatan suaminya agar bisa segera merekonstruksi terowongan. 힘드시다는 거 이해합니다만 시간이 지날수록 Ia akhirnya masuk ke ruang penyiaran dan berbicara di sana. Meski tidak yakin suaminya mendengar, dengan pedih ia memohon maaf serta meminta Yong-soo berhenti menunggu karena kini tidak akan ada lagi yang menolongnya. Sehun menegaskan bahwa semua orang menganggapnya sudah mati. 혹시나 오빠가 미안해 오빠. 밖에선 다들 오빠가 더 이상 미안해 오빠. 너무 미안해. 미안해. Yong-soo berusaha mencari cara untuk menunjukkan bahwa ia masih hidup. Mulai dari berusaha menyalakan HP sampai berjuang meninggalkan tempat itu. Persiapan untuk meledakkan dan meratakan terowongan pun dibuat pasca 27 hari sejak terjadinya bencana. Hanya dia satu-satunya orang yang tetap berusaha mencari tanda-tanda kehidupan Yong-soo. Dibantu temannya, Dae-kyung nekat turun ke bawah sana. Berpacu dengan waktu, Dae-kyung terpaksa meninggalkan tempat itu, bahkan peralatan mahal yang ia bawa pun rusak karena mereka harus bergegas sebelum tempat itu diledakkan. Ledakan pertama akhirnya tidak bisa dihindari, membuat Yong-soo dan Dae-ik harus berjuang melewati celah sempit itu sebelum terkubur hidup-hidup. Yong-soo menyusul Dae-ik yang kembali ke mobil Mina di saat Dae-kyung diomeli karena merusak inventaris kantor. Tapi tiba-tiba Dae-kyung berseru dan meminta semua orang untuk diam. Wah, ada suara yang terdengar yang ternyata suara klakson mobil Mina. Dae-kyung bergerak cepat dan dengan segera menyerukan kabar itu. Tapi tim penyelamat telat menghentikan tim peledak dan menimbun Yong-soo yang masih terus membunyikan klakson. 35 hari pasca tragedi Hadong, tim penyelamat akhirnya melihat mobil Yong-soo secara langsung. Tepat setelah melewati kipas yang biasa dilalui Yong-soo, di sanalah mereka menemukan pria yang berusaha mereka selamatkan selama lebih dari 1 bulan terakhir ini. Dengan penanganan yang tepat, Yong-soo akhirnya berhasil keluar dan bertemu kembali dengan Sehun. Proses penyelamatan itu terhambat. Hanya gegara Bu Menteri yang mau fotoan bareng Yong-soo, membuat Dae-kyung akhirnya terpaksa meneruskan kata-kata cinta pertama Yong-soo kepada dunia pasca diselamatkan. 다 꺼져 이 개새끼들아! Para wartawan auto kicep, bahkan Bu Menteri langsung mundur. Elah, jempol Yong-soo untuk Dae-kyung malah dengan sengaja disalahartikan oleh media dan pemerintah sebagai bentuk terima kasihnya kepada pemerintah. Malah jadi Dae-kyung nih yang dihukum menulis surat penyesalan karena sudah berbicara kasar. 입에 담지 못한 한마디도 안 빼고 그냥 그대로 이야기해줬거든. 근데 내가 왜 Setelah membeli kue ulang tahun yang baru, Yong-soo tampak tegang saat mobil mereka bergerak menuju terowongan. Tapi Sehun terus mendukung suaminya dan mereka pun berkendara dengan aman menuju keluarga yang sudah menunggu. Wow, tegang sekaligus mengandung bawang ya guys ya. Ara yakin kebanyakan kita pasti pernah deh ngalamin putus asa, dimana semua seperti nggak ada jalan keluar kayak Yong-soo. Ingat guys, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena semua ada waktunya. So, review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.